Kali ini kita akan membahas bagaimana kita memasukkan data survei ke dalam Mindscape. Data survei yang berupa koordinat yang tersimpan di Excel seperti ini dengan format asing, northing, elevasi, dan mungkin bisa dilengkapi dengan kode, dapat dimasukkan ke dalam project yang telah kita buat dengan cara pilih file, masuk Shift S, kita cari project, kita masukkan ke dalam latihan, kita masukkan ke dalam data. Shift S type kita bisa memakai TXT atau juga kita bisa memakai format teks atau PRN. Maaf, kita pakai PRN. Kita coba pakai PRN. Setelah itu ini sudah ada nama filenya. Kita save. Yes. Kita exit. Ya. Lalu kita buka program Inkscape untuk mengecek apakah file tadi sudah masuk ke dalam project. Kita buka project latihan. Oke. Kita full screen. Untuk mengecek apakah data yang kita simpan tadi sudah masuk, kita pilih Mindscape Explorer, kita klik, kita cari data. Nah, ini adalah data yang kita simpan tadi. Selanjutnya bagaimana kita mengimport data ke dalam desain file. Untuk mengimport data ke desain file, kita pilih Mindscape Explorer, kita pilih desain. Ini adalah desain yang pernah kita buat. Kita masukkan ke dalam desain topografi. Lantas cari menu import. Import ya, import. Setelah muncul typeform seperti ini, kita cari feature ya. Ini adalah fasilitas yang disediakan Mindscape untuk kita mengimport data. Bisa dari Subpack, dari Load, dari Vulkan, dari DXF, dan lain sebagainya. Untuk data PRN kita memakai feature. Ya. Ini adalah data yang tadi. Kalau belum muncul kita klik di sini, kita pilih ya. Kita format, kita memakai DXY set free. Ini adalah desain yang kita punya tadi. Untuk layer kita bisa mengetik, masukkan nama layernya. Misalnya kita ketik pos topo org. Event kalau kita centang atau kita isi seperti ini, kalau sebelumnya sudah ada layer yang bernama pos topo org, maka dia akan di override, akan digabung. Apabila kita tidak centang seperti ini, akan di override. Display definisi kita bisa pilih di sini warna-warna yang ada. Oke, misalnya kita pilih green. Kelasnya adalah point, kita pilih point. Declination tidak kita isi, tidak apa-apa. Lantas kita pilih OK. Ini sedang proses. Nah,
sudah selesai. Ini kita keluarkan. Selanjutnya kita buka desain file topografi dengan cara pilih open write file. Apabila di sini belum muncul, kita bisa pilih topografi. Oke. Nah, ini adalah layer garis yang pernah kita buat. Apabila kita mau melihat hasil dari import data kita tadi, kita bisa pilih di sini. Nah, ini adalah post topo org. Kita klik, kita pilih, ya. Layer on off untuk on dan off layer, kita klik. Nah, apabila dia berada di posisi sebelah kanan, maka layer tersebut dalam status on. Apabila dia di sebelah kiri, dia berstatus off. Kita pilih, kita open. Oke. Nah, layer post topo org di sini belum kelihatan. Untuk itu kita pilih feed view untuk menampilkan gambar atau grafis yang terdapat pada post topo org, atau kita bisa tekan F, kita feed view. Nah, ini adalah hasil dari import data yang kita lakukan tadi. Fungsi dari import data tersebut, dengan import kita bisa mengetahui apabila ternyata ada satu atau dua titik yang mempunyai koordinat yang salah. Kita akan bisa melihat mungkin akan jatuh di sebelah sini atau di sebelah sini atau di mana saja. Kita bisa lihat. Untuk import kita tidak bisa menampilkan kode dari data yang kita punya. Kita coba lihat data yang kita punya tadi. Data, edit. Nah, di sini ada kode, tetapi kalau kita menggunakan fasilitas import, kita tidak bisa menampilkan kode tersebut. Untuk kita bisa menampilkan kode, kita harus posting melalui tabel. Untuk itu kita akan bahas bagaimana kita membuat tabel. Ini kita cancel dulu. Ya. Kita akan bahas bagaimana kita membuat tabel agar kita bisa mengetahui kode dari titik-titik yang ada di sini. Kita pilih Mainscape Explorer, kita cari folder tabel file, kita klik generic, kita pilih generic. Nah, tabel file di sini belum ada, masih kosong. Untuk itu kita buat tabelnya. Pilih menu create. Nah, create tabel file. Output tabel file adalah nama tabel yang akan kita buat. Sebagai contoh, tab topo
rg. Name adalah kita bisa isi name, yaitu kita mulai dari string. Deskripsi kita bisa isi, bisa tidak. Unit kategori kita bisa pilih di sini. Karena dia berupa angka, kita pilih 3 desimal. Unit kita juga bisa pilih. Standar metrik. Type adalah numeric karena dia berupa angka-angka. Lainnya adalah berapa karakter dari data string tadi. Misalnya kita pakai 12. Selanjutnya nothing sama, kita pilih 3 desimal. Standar metrik numerik kita pakai 12. Lagi elevation. Nah, kita samakan saja. Numerik kita pakai 12. Lantas yang terakhir kode. Ya, kode. Karena kode berupa karakter, kita tidak isi, tidak masalah. Ya, di sini berarti karakter. Ini berapa? Kita kasih berapa kodenya? Berapa karakter? Kita kasih 8 misalnya. Untuk parent kita tidak perlu isi. Untuk yang lainnya kita juga tidak perlu isi. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Sekarang kita cek apakah tabel yang kita buat tadi sudah masuk. Kita coba kembalikan tabel generik. Nah, tabel file yang kita buat sudah masuk dengan nama tabel file dengan nama tab topo.org. Selanjutnya untuk memasukkan data ke dalam tabel. Sekali lagi, sekarang kita mau memasukkan data ke dalam tabel. Kita pilih Main Explorer. Ya, kita cari tabel tadi, tabel masih ada muncul. Kita klik tabel, kita import. Ini adalah kita mau memasukkan data ke dalam tabel. Pilih import. Ya. Load ASCII data to tabel. Input adalah data yang kita punya, yaitu topo original. Kita masukkan, outputnya secara otomatis terisi. Sekarang kontrol tabel kolom, kita klik 2 kali di sini sampai muncul tanda segitiga. Nah, kita pilih, kita mulai dari string. Backsetnya kita bisa juga pilih. Nah, ini ada 2, kita pakai no. Startnya kita ketik 1.
length atau token 1. Lantas nothing, kita pilih no, ini 1, ini 2, kita pilih lagi elevation, kita pilih no, ini kita ketik 1, ini kita ketik 3. Lantas kode kita pilih 0 lagi, 1, 4 ya. Delete existing tabel, kita bisa centang setaronya 1. Kenapa kita isi 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4? Sekarang kita lihat datanya, klik kanan, edit. Nah, kita geser. Kalau kita fixed, kita isi no, berarti kita akan memasukkan dengan formula seperti ini. Startnya adalah 1, dia akan mulai dari 1. Length token ini menunjukkan kolom, yaitu kolom pertama, kolom ke-1. Selanjutnya untuk nothing, kita mulai dari 1. Ini adalah kolom kedua. Begitu juga elevasi, kita mulai dari karakter pertama atau 1, dia berada di kolom ketiga. Begitu juga kode, dimulai dari 1, dia berada di kolom keempat. Bagaimana kalau kita isi yes? Kalau kita isi yes, berarti kita akan start dari 1, mulai dari 1. Ini ada length token, berapa karakter yang ada di kolom string ini. Nah, kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau kita pakai yes berarti di sini 13. Nah, selanjutnya untuk nothing kita akan mulai dari berikutnya, yaitu dari 14. Dan kita hitung berapa karakter yang ada di sini. Untuk mempermudah, kita bisa pakai no, tinggal kita isi startnya dan nomor kolomnya 1, 1, 2. Kalau sudah, kita oke atau apply. Kita coba oke. Ini kita tutup. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lihat apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel. Kita lihat edit. Data yang baru saja kita import ke dalam tabel sudah masuk seperti ini: string, nothing, elevasi, dan kode. Ya. Kita tutup. Ya. Selanjutnya bagaimana kalau kita akan posting atau memunculkan data tersebut ke dalam sebuah desain file dengan menyertakan kode. Untuk itu kita akan menggunakan menu grafik. Sekarang cari grafik ya, grafik.
post tabel. Create a posting from a tabel. Kita mau posting dari tabel. Input tabel file kita cari di sini. Tadi tab topo org, kita klik. X kolomnya adalah string. Y kolomnya kita pilih adalah nothing. Z kolom kita pilih elevasi. Posting kolom adalah kolom yang akan kita postkan. Misalnya di sini kode. Karena kita akan menampilkan kode dan juga mungkin elevasi ya, elevation. Jadi nanti akan kita tampilkan dua. Output desain file kita bisa pilih topografi. Layernya kita coba post topo org kode. Nah, kita masukkan kodenya untuk membedakan dengan yang sudah ada tadi. Nah, karena kita sudah punya nama layer seperti ini. Sekarang kontrol text spacing, kita isi text spacingnya berapa, kita kasih, kita coba pakai 8. Text design kita kasih 4. Text justification kita pilih tengah, center. Untuk yang lainnya tidak perlu. Lantas display. Nah, display definisi post simbol adalah simbol yang akan kita pakai pada waktu posting. Kita bisa klik kanan, edit. Nah, display definisi dengan nama post simbol ini untuk colornya berarti hijau, blue atau biru. Untuk markernya cross kita bisa pilih di sini, kita bisa ganti, misalnya kita pakai putih, misalnya ini kita pakai dot misalnya. Kalau dia berupa line normal, width-nya 1 atau onek ya. Filenya holo kita juga bisa pilih di sini, misalnya file kita untuk posting tidak perlu. Size-nya 1, angle-nya 45 atau bisa diganti. Size-nya untuk font adalah tulisan 1, kita oke. Post tag adalah tag yang akan muncul pada posting. Kita bisa klik kanan, edit, display dengan nama post tag. Apabila color ini kita bisa edit di sini cycle ya. Kita bisa edit ya, kita bisa pilih. Misalnya kita pilih red. Untuk markernya dot, size-nya 1, line style-nya normal, baiknya onek, filenya holo, size-nya 1. Font-nya adalah jenis huruf yang akan kita pakai. Besarnya di sini kita bisa pilih, kita coba pakai 1. Oke. Ya. Kita cek lagi apakah masih ada yang belum diisi. Kalau sudah, ya kita oke.
ya. Oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa lihat. Kita klik di sini. Ya, ini tadi. Nah, ada code. Ya, ini sudah muncul. Nah, kita off-kan yang satunya ya. Oke. Nah, ini adalah posting. Dengan memunculkan kode, ini adalah kode ORG, ini adalah elevasinya. Elevasi. Kalau ternyata kita lihat belum bagus, kita bisa mengulangi lagi. Ini adalah jarak atau tag distance. Kita lihat, kita coba terangkan di sini. Pos tabel. Ya. Kita lihat kontrol. Nah, text spacingnya itu adalah dari tag pertama. Kita cari yang agak jelasnya ini. Text spacing adalah jarak antara tag pertama dengan tag kedua. Ini 8. Tag distance adalah jarak tag dengan posisi posisinya atau titik yang kita poskan. Kalau kita coba, kita ganti, kita coba, kita pakai 5 misalnya. Ini kita ambil 2.5. Langsung saja oke. Ini nanti secara otomatis akan diganti. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, jarak yang semula agak jauh ini sudah berdekatan ya. Untuk menyesuaikan bisa dicoba. Untuk zoomnya kita bisa tekan O dan I, atau kita pakai di sini zoom in atau zoom out ya. Bagaimana seandainya ternyata garis ini sebetulnya kita tidak perlukan, titik-titik yang di sini kita tidak pakai atau kita tidak perlukan. Kita bisa menghapus ini dengan kita membuat poligon dulu, draw polygon free ya. Kita klikkan sini, kita lingkari dengan poligon ya. Untuk mengakhiri tekan key ya, untuk keluar tekan key lagi. Nah, untuk menghilangkan yang ada di dalam ini, kita bisa edit, relimit, clipboard, clip element control. Kita pilih delete inside. Kita pilih delete inside, lantas enter. Kita pilihkan ke polygon. Klik satu kali. Klik satu kali lagi. Nah, kalau ternyata belum bisa, kita coba lagi.
Kita coba, kita tekan escape supaya kembali ke menu semula. Kita coba lagi. Enter. Kita pilih 2 kali. Kalau ternyata belum bisa, kita bisa ulangi lagi. Kita coba ulangi sekali lagi. Kita keluar dulu dari menu. Ya. Ya, edit, relimit, clipboard, delete inside, enter. Kita select poligonnya, klik. Nah, kita lihat. Ini sedang proses, kita lihat. Ya, ya sudah. Selanjutnya mungkin untuk yang di bawah. Untuk yang di bawah, kita bisa kopikan poligonnya. Kita keluar dari menu. Ya. Untuk keluar dari menu, kita tekan escape. Ya. Kita coba untuk mengopi poligon. Ya, copy. Kita pilih. Ya, kita masukkan. Ya, ya. Kita tekan Q untuk keluar dari menu. Ya. Nah, kita ulangi untuk delete inside, clipboard, delete inside, enter. Kita pilih. Ya. Kita tunggu sampai elemen atau titik-titik yang ada di dalam poligon terhapus. Selanjutnya kita hapus 2 poligon. Untuk menghapus sekaligus kita bisa tekan shift, tekan mouse kiri, dan juga tekan mouse kiri. Ya, ya. Kita delete, cari delete element. Nah, di sini muncul konfirmasi delete element. Oke. Ya. Ini masih ada menu clip element. Kita keluar dari menu tersebut, kita tekan escape. Ya, kita tekan escape. Ya, tekan escape sampai hilang. Nah, begitulah untuk kita mencoba mengimport data dari Excel hingga ke desain file. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana kita membuat kontur dari data yang kita sudah masukkan ke dalam desain ini.